ke pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak yang bertugas untuk mengawasi hakim dalam proses itu. Nah, sekarang dengan Frankie masih terus menempuh upaya hukum selanjutnya, yaitu banding. Ini kemudian hanya akan menjadi pertanyaan, apakah hakim pengadilan tinggi tata usaha negara di Manado sana nanti akan mengakomodir putusan hakim yang salah dalam memutuskan itu, atau justru akan bersikap lebih bijaksana. Nah, hakim atau lembaga yudikatif itu kan bagian dari representasi pemerintah. Dalam kasus itu juga kemudian akan menjadi pertanyaan, pemerintah dalam konteks lembaga yudikatif yang lebih spesifik pada pengadilan tata usaha negara atau pengadilan tinggi tata usaha negara di Manado, itu apakah kemudian akan berposisi sebagai pemerintah yang akan lindungi tanah adat, masyarakat adat, Auyu khususnya Marga Woro yang luasnya 36 hektar, atau justru akan menjadi aktor pendukung pemerintah Provinsi Papua yang telah melakukan perampasan tanah adat seluas 36.000 hektar yang diberikan kepada PT Indo-Asiana Lestari. Ini jadi pertanyaan tersendiri. Kalau kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara menolak putusan pengadilan tata usaha negara Jayapura dan menerima gugatan Frankie Woro, berarti dia menjadi representasi pemerintah melindungi masyarakat adat Auyu khususnya Marga Woro untuk melindungi tanah adat seluas 36.000 hektar yang akan digunakan secara turun-temurun untuk kehidupan anak cucu dari suku Auyu, dan lebih khususnya adalah anak cucu dari Marga Woro. Nah, kawan-kawan, itu menjadi satu contoh yang bisa diadopsi oleh teman-teman masyarakat adat Hobula, khususnya di wilayah Welesi dan juga Woma, yang tidak sepakat dengan rencana pembangunan kantor Provinsi Papua Pegunungan, dan lebih memilih untuk melindungi lahan itu sebagai lahan pertanian produktif dan ingin melindungi hutan lindung dan juga ingin melindungi cagar Taman Nasional Lawrence sebagaimana adanya, maka bisa menempuh upaya tadi. Supaya juga kita akan menunjukkan apakah pemerintah dalam lembaga yudikatif, dalam hal ini pengadilan, itu punya misi yang melindungi tanah dan masyarakat adat, atau justru menjadi aktor pelaku. Begitu. Nah, teman-teman, dari kedua kasus ini, satu hal yang kemudian menjadi pertanyaan tersendiri di saya, yaitu apakah pemerintah Papua maupun pemerintah provinsi-provinsi yang ada di seluruh wilayah Papua maupun kabupaten kota yang ada di 6 provinsi yang baru ini, mereka ini memiliki pengetahuan tentang wilayah adat dan kepemilikan marga atau tidak? Ini jadi pertanyaan tersendiri bagi saya. Kenapa? Dari dua kasus ini mencerminkan seakan-akan pemerintah yang ada di atas wilayah tanah air Papua ini itu seperti tidak mengetahui itu. Kenapa? Kita kan tahu kepemilikan tanah adat maupun air secara wilayah adat itu kan dimiliki oleh marga. Dan dalam satu suku itu ada beragam marga
yang batasnya sudah diketahui oleh semua marga masing-masing. Iya kan? Ketika satu tanah marga hilang, dia tidak ada tanah di sebelah. Karena itu milik marga lain. Dan kita tahu penyebab adanya perang marga atau mekanisme penyelesaian perang di tanah Papua ini salah satunya karena pencaplokan tanah, iya kan? Itu sudah ada dari masa nenek moyang kami. Perang disebabkan karena ada satu istri orang yang dirampas dari suku sebelah atau kelompok sebelah. Perang disebabkan karena orang mengambil kelapa hutan di marga lain punya tempat atau suku lain punya tempat. Perang disebabkan karena ada marga lain yang dibunuh. Itu kan kita tahu. Kita tahu itu tuh. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah dalam dua kasus ini. Mereka justru menghilangkan tanah marga, di mana kalau dia pindah ke marga lain, dia akan mendapatkan tadi perang, dibunuh, itu kan kita tahu tuh. Pertanyaannya adalah aparatus pemerintahan orang asli Papua yang ada dalam pemerintah provinsi, kabupaten, kota di tanah Papua mengetahui antropologi itu atau tidak? Atau pura-pura tidak tahu karena ditekan oleh aturan. Padahal kita tahu dalam Undang-Undang Otsus itu wajibkan pemerintah melindungi eksistensi masyarakat adat dan hak adat, termasuk tanah adat. Ini menjadi tanda tanya. Apakah aparatur pemerintahan orang asli Papua mengetahui itu atau pura-pura tidak mengetahui? Atau siapa yang sedang menekan mereka? Sementara aturannya mewajibkan mereka untuk melindungi. Ini menjadi tanda tanya tersendiri, kawan-kawan. Ketika Papua yang hari ini menjadi 6 provinsi yang mana akan diisi oleh kepala-kepala orang Papua sendiri. Maka pertanyaan dari saya tadi satu, aparatur orang asli Papua hari ini yang akan menentukan kesejahteraan orang Papua atau kehancuran orang Papua melalui kebijakan yang mereka lahirkan. Di dua kasus ini kita sudah temukan yang keluarkan izin orang asli Papua yang statusnya sebagai gubernur, kepala daerah ataupun kepala dinas. Hari ini di Provinsi Papua Tengah juga pimpinannya adalah orang asli Papua dan kepala-kepala SKPD-nya orang asli Papua. Yang kalau kita lihat dari marga anak-anak adat di situ. Pertanyaannya mereka ini mau lindungi atau mau turut melakukan perampasan tanah adat. Begitu. Itu jadi pertanyaan bagi kami kembali. Nah, di sisi lain, saya juga secara tegas itu mempertanyakan Universitas Cendrawasih itu jagoan dalam ilmu antropologi. Itu sudah terkenal dari tahun 1960-an, 70-an, 80-an. Hasil kajian antropologi Uncen itu diakui. Begitu. Kenapa hari ini Uncen diam melihat realitas kehancuran masyarakat adat dan kehilangan hak-hak masyarakat adat? Kenapa Uncen diam? Atau jangan-jangan juga terlibat dengan cara memberikan kajian-kajian untuk memuluskan kehancuran masyarakat adat? Atau ada yang buat kajian ini untuk melindungi kesejahteraan atau kejayaan masyarakat adat? Kalau ada, silakan tunjukkan wajahnya. Jangan diam-diam terus belakangan kasih kajian untuk menghancurkan masyarakat adat. Begitu. Kalau itu bagi saya akan simpulkan sebagian dari fakta pelacuran ilmu antropologi yang dilakukan untuk membinasakan orang asli Papua di sini. Begitu. Yang sangat keterlaluan apabila itu dilakukan oleh akademisi orang asli Papua sendiri. Itu keterlaluan. Itu betul-betul sudah pemerkosaan ilmu pengetahuan ditambah lagi dengan pelecehan terhadap ilmu pengetahuan. Ditambah dengan dia sebagai aktor yang akan memusnahkan eksistensi masyarakat adat Papua dan juga hak-hak. Besok kau tinggal di langit. Langit ada yang punya. Laut ada yang punya. Bapak tanah marga di mana? Atau mau tanda marga di mana? Itu kan pertanyaannya di situ. Begitu.
Mungkin itu awal dari saya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih kepada Abang atas menyampaikan beberapa materi terkait dengan permasalahan yang terjadi di permasalahan yang ada di tanah Papua, yang lebih khususnya di Wamena dan di Bufendigul. Mungkin terkait itu sesuai dengan penangkapan dari teman-teman, nanti kita akan masuk juga di sesi tanya jawab. Jadi mungkin teman-teman yang ada yang mau bertanya sesuai dengan beberapa ketiga materi yang tadi disampaikan, mungkin ya, mau bertanya di bagian mana saja silakan. Yang mau bertanya mulai dari sekarang angkat tangan lalu perkenalkan, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan kami bisa berkumpul keadaan sehat dan walafiat di tempat ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pilanus Buka, asal dari Wamena. Baik, terima kasih. Saya hormati moderator, saya hormati juga ketiga pemateri, saya hormati kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Menjadi pertanyaan saya di sini. Saya pikir kedua pemateri dari Jasman Jalege dengan Anastasia Mamong sudah jelaskan itu terjadinya sama seperti kedua wilayah ini sama. Akhirnya saya sendiri bingung, kita masyarakat Papua ini macam seperti binatang begitu, karena pemerintah diwajibkan di pelindung. Namun mengapa bisa pemerintah juga ambil alih untuk merampas tanah adat sendiri? Karena sudah ada tadi Direktur LBH sudah sampaikan bahwa ada di undang-undangnya. Tapi kenapa pemerintah ambil alih untuk perampasan lagi begitu tanah adat masyarakat? Jadi pertanyaan saya ini, kami wilayah Welesi dan Woma, penolakan ini seperti langkah-langkah apa yang kami bisa buat, karena pemerintah juga tidak mau ini akui dan suara masyarakat begitu. Jadi dari undang-undang apa yang bisa melindungi untuk mengangkat suara masyarakat yang penolakan gitu. Terima kasih. Waktu sekian. Baik, terima kasih kepada Pilanus Buka atas pertanyaan yang pertama. Mungkin yang berikut lagi kalau ada, biar sekalian supaya nanti jawabannya langsung sekalian juga begitu. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rini Hubi, asal dari Wamena, dari distrik Wamena Kota. Sebelum saya bertanya, apresiasi sekali buat kedua
narasumber, terlebih khusus lagi untuk adik Jasman dan juga saudari perempuan. Terima kasih sudah mewakili, sudah berjuang untuk langkah-langkah selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Yang saya mau pertanyakan di sini lebih khususnya ke Jasman, karena beberapa media saya sudah lihat dalam ikuti perkembangan ini, tapi tidak hampir 3 bulan vakum di media, jadi tidak ikuti. Cuman waktu itu saya ada sempat lihat di media ada langkah-langkah yang diambil dari tim peduli pembangunan untuk tanah untuk tim yang dibentuk untuk melindungi ini hak tanah adat ini. Saya ada sempat ikuti itu terkait kehadiran Komnas HAM. Luar biasa juga untuk tim sudah menghadirkan Komnas HAM di Wamena untuk melihat masalah yang terjadi di Wamena ini terkait dengan hak tanah adat ini. Kira-kira mungkin setelah saya lihat itu tidak ada perkembangan seperti apa, mungkin bisa diceritakan lagi terkait kehadiran Komnas HAM ini, kontribusi apa yang sudah diberikan, karena itu saya ikuti perkembangannya, dia hadir dan sudah bertemu sama pihak kontra dan juga pro, jadi mungkin hasil dari itu seperti apa, mungkin adik bisa update ke kami semua supaya mungkin dari apa yang tadi kita sampaikan itu kita bisa tahu juga mungkin dari pemerintah, jangan sampai sudah ada tanggapan atau respon seperti apa yang belum diupdate, mungkin kita bisa mengetahui bersama. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak bermaksud dalam pertanyaan, tapi terkait dengan yang sudah dijelaskan update situasi terkait dengan dua masalah ini, dan juga abang sebagai Direktur LBH Papua untuk mendukung dua persoalan ini dengan pengetahuan ilmu yang Tuhan sudah kasih terkait dengan hukum-hukum, pasal-pasal yang sebenarnya sudah salah. Sudah tidak harusnya pemerintah menjadi aktor pelindung atau pelaku perampasan tanah adat Papua ini. Sudah disampaikan mendukung itu, saya tadi sudah ikuti, tapi terima kasih banyak kepada kakak juga. Yang saya mau sampaikan di sini khusus untuk pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan juga Provinsi Papua Pegunungan Tengah, khusus untuk anak-anak asli putra daerah, orang asli Papua yang menjabat sebagai pemerintahan sekarang ini, yang punya wewenang ini, bisa dengan jeli. Mungkin tadi sudah kita ikuti bersama dalam diskusi. Ini sebenarnya permainan yang dibuat untuk menghilangkan kami, membagi kami dari Papua yang 2 itu menjadi 6 sekarang, untuk menghilangkan semua kami ini dengan cara yang mereka butuh waktu lama sekali, sehingga dengan cara ini mereka masuk. Mungkin yang saya sampaikan di sini mereka itu mungkin saudara-saudari sudah bisa paham, bisa mengerti. Jadi mungkin ini saya sampaikan langsung kesempatan, jadi saya bisa sampaikan. Bisa jeli dan bisa ini untuk bagaimana caranya mereka menghabiskan kami orang Papua, jadi dengan membagi ini. Dan juga masuk dalam diskusi tadi kita sudah bisa ikuti, kita bisa simpulkan bersama. Untuk itu kepada pemerintah, khusus untuk kita punya senior-senior, orang tua yang menjabat saat ini, tolong lebih jeli lagi. Kalau bisa itu untuk Kabupaten Jayawijaya, khusus Provinsi Papua Pegunungan Tengah, hadirkan kedua belah pihak ini di Elema juga harus bicara begitu. Hadirkan semua ini lalu selesaikan bagaimana cara, bagaimana solusi yang baik. Solusi yang baik yang bisa didapatkan dari pertemuan itu. Mungkin begitu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Baik, terima kasih kepada Kakak Rini atas beberapa kata yang dijelaskan dan juga satu pertanyaan. Yang berikut mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan, kesempatan. Oh ya, mungkin ada apa saran, kritik atau ada yang mau masukan terkait dengan diskusi pemateri tadi yang disampaikan materi tadi, silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau saran, masukan, silakan. Dari teman-teman, kakak-kakak. Oke, baik. Mungkin sebentar pikir-pikir untuk sesi kedua lagi. Jadi, yang pertama di sini ada 2 pertanyaan.
Yang pertanyaan yang pertama yaitu dari Pelianus. Mungkin pertanyaan ini lebih ke Pak Bang Direktur LBH. Dari kakak berdua pemateri juga bisa menjelaskan mungkin terkait dengan pertanyaan yang pertama, yaitu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan terhadap pemerintah sedangkan pemerintah saja tidak diakui terhadap masyarakat adat atau masyarakat yang punya marga atau yang punya tanah. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan supaya masalah ini bisa menyelesaikan seperti itu. Mungkin dari 3 pemateri ada yang mau jawab. Silakan. Oke, baik. Berarti langsung saja kepada Kakak Jasman untuk menjelaskan terkait dengan apa pertanyaan tadi. Baik, shalom, selamat sore. Terima kasih, kita sudah ikuti bersama tadi terkait diskusi yang tadi dengan sampai sejauh ini teman-teman masih bertahan dan juga teman-teman yang sedang ikuti di live di akunnya kakak Emmanuel Gobay SAMH. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari saudara Pelianus terkait dengan tanah ini. Pertanyaan yang lebih, kalau bagi menurut saya, pertanyaan yang menjadi reflektif kita bersama itu pertanyaan tadi. Kenapa pemerintah menjadi aktor utama yang terus ambil hak masyarakat adat? Itu saya pikir pertanyaan reflektif dan juga pertanyaan kritis yang mesti kita harus tanyakan ke kita punya pribadi masing-masing. Kenapa mereka bisa ambil, sedangkan mereka itu orang asli Papua dan mereka juga tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang sudah mengatur. Bahwa ini pemerintah punya dan ini masyarakat punya dan ini adat ini punya dan segala macam. Pertanyaan reflektif itu yang pertama tadi, secara umum yang tadi, bahwa mereka ini adalah ingin menghilangkan kita punya ras, kalau mau bicara kasnya, ekosida, etnosida, dan beberapa lainnya itu. Jadi dengan cara secara sistematis pemerintah sudah bagi. Yang dulunya secara sejarah bahwa Papua itu satu, yang dulu dong sebut Irian Jaya, dibagi lagi Papua Barat dengan Papua. Itu 2 provinsi. Setelah itu dibagi lagi sekarang tahun 2022 kemarin. Dibagi lagi 6 provinsi. Ini adalah bagian daripada bagaimana mempersempit ruang gerak orang asli Papua. Dengan cara seperti begitu. Itu adalah cara mereka. Jadi ini adalah bagian daripada itu. Kemudian aktor utama yang melaksanakan ini adalah, kita sudah bilang tadi, jawabannya bahwa itu pemerintah. Begitu. Kenapa mereka ingin ambil sebagian itu? Ya itu untuk menghabiskan kita orang asli Papua. Itu target mereka. Tetapi dengan cara pembagian tadi. Kemudian upaya-upaya, langkah-langkah yang kita lakukan itu saya pikir ini sudah hampir 2 tahun lebih kita sudah jalan sama-sama. Baik secara yang tadi saya bilang secara teknis, kemudian secara langsung di lapangan kita sudah turun. Bahkan sampai dengan diinvestigasi. Investigasi di lapangan, kajian di lapangan itu sudah turun semua. Dan untuk upaya-upaya, dan hari ini adalah bagian daripada upaya bagaimana kita melakukan perlindungan. Diskusi-diskusi begini meskipun kecil, tapi berdampaknya akan besar. Begitu. Jadi sudah kita lakukan secara ikut sama-sama. Yang pertama konferensi pers, jumpa pers, kemudian kita lalu sempat pergi dengan LBH Koalisi Hukum HAM juga ke Komnas HAM perwakilan Papua, dan dari situ mereka meneruskan ke Komnas HAM RI sampai dengan Kakak Boni, beliau pergi ke Jakarta ketemu dengan Wakil Menteri ATR BPN, ART ke ATR BPN itu. Setelah itu kemudian balik dan puncaknya di Komnas, kehadiran Komnas kemarin di Wamena, di sini dan di Wamena. Itu adalah puncaknya. Dan setelah itu finish terakhir yang terjadi itu pembatalan keberangkatan wakil presiden
yang seharusnya beliau naik melakukan peletakan tetapi gagal. Itu adalah bagian daripada upaya yang dilakukan. Itu. Dan kami menilai bahwa upaya kami tidak sia-sia kalau beliau sudah begitu. Itu menambah daya untuk kami harus berjuang bahwa tanah ini sebenarnya bukan untuk diperjualbelikan. Seperti awal tadi saya sampaikan bahwa tanah ini ATM bagi manusia Papua yang abadi dan yang dia tidak memiliki sifatnya itu sementara, tapi dia memiliki sifatnya kekal, gitu. Kenapa saya katakan kekal? Karena dari dulu sampai yang sekarang ini, dari nenek moyang sampai yang hari ini kita juga masih di tanah yang sama. Begitu. Dia tidak berkembang biak. Dia tidak memiliki anak, dia tidak memiliki cucu dan segala macam, tapi manusianya yang telah melakukan perkembangbiakan. Jadi tanah memang tidak berkembang biak, tapi manusia Papua tetap akan berkembang biak. Hal itu yang harus mesti ditanamkan oleh pemerintah-pemerintah. Khususnya kita punya orang-orang yang asli Papua yang menjadi aktor di dalamnya. Apalagi kita punya intelektual di Welesi dan Bomai yang hari ini terjadi. Itu di mata kita. Sama juga teman-teman di masyarakat Awi di sana. Pasti ada aktor-aktor intelektual yang bermain di situ. Meskipun di masyarakat lain tetap juga mereka menolak. Nah, itu sama halnya. Kasusnya kita sama. Dan kita sudah jalan hampir 2 tahun lebih. Kemudian hasil daripada upaya-upaya itu kami terus jalan, dan upaya yang selanjutnya kita akan lakukan itu yang pertama. Lalu kami pada saat konferensi itu sudah menyurati dan juga menyampaikan kepada Komnas HAM dan teman-teman koalisi Komnas HAM, mereka akan tetap menindaklanjuti jika memang dilakukan paksaan oleh pemerintah untuk proses pembongkaran jalan dan segala macam di tempat itu dilaksanakan. Begitu. Dan tetap dampak daripada itu akan terjadi yang namanya berjatuhan korban jiwa. Itu akan terjadi. Karena teman-teman yang kita di daerah itu mereka sudah sampaikan bahwa ada 1-2 yang sudah siap untuk mati demi tanah, begitu. Itu berarti yang sudah ekstrim sekali. Dan harapannya upaya-upaya begini tidak hanya berhenti di sini. Ke depan juga kita akan lakukan diskusi begini atau sharing-sharing apa segala macam. Kemudian itu menjawab pertanyaan yang tadi Adik Perlianus. Kemudian pertanyaan kedua yang tadi langkah-langkah yang diambil untuk melindungi tanah adat. Kemudian perkembangan update situasi terkait Komnas HAM, kehadiran Komnas HAM itu untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi setelah kita adukan ke Komnas Perwakilan Papua, mereka merespon juga langsung ke Komnas HAM RI. Nah, setelah itu dari Koalisi HAM juga sempat menyurati ke Komnas HAM RI juga. Dan itu dan juga pergerakan teman-teman di beberapa daerah, khususnya di luar Papua, dari Jogja, Malang itu juga menjadi sorotan di media sosial. Akhirnya Komnas HAM harus dia turun. Beliau turun pada waktu itu datang ke sini ketemu kami. Ya Bang, kalau tidak salah di LDP. Kami ketemu, kemudian Abang sampaikan bahwa kalaupun kami cerita begini dan kalian percaya atau tidak, kalian akan kembali ketemu ke daerah di sana. Kan di sana kebetulan di sana ada Kakak Meki dan Kakak Boni sudah di lapangan. Dan Komnas HAM langsung ke Wamena. Jadi langsung ketemu dengan Kakak Boni dan Kakak Meki, dan mereka sudah langsung bicara di Honai. Disambut dengan kita punya iring-iringan yang seperti kayak orang kenal datang. Kalau gitu kan orang biasa desa. Itu dong sambut dengan begitu. Sampai bahkan tidur di Honai, dan mereka pun makan dari bui bakar yang bakar di Honai. Itu Komnas HAM RI. Hasil dari situ yang mereka bawa, upaya dari situ mereka setelah itu bawa ke Jakarta, kemudian mereka bicarakan dengan beliau. Dalam hal ini pemerintah pusat yang kemarin lalu memaksakan, itu Wakil Menteri Dalam Negeri. Ada beberapa bulan lalu dia punya siarannya keluar bahwa mereka ketemu dengan Pak Wakil Menteri. Itu jadi pertimbangan. Komnas HAM RI balik ke sana, tapi Wakil Presiden datang, gitu. Datang. Setelah Komnas HAM RI balik, mereka ketemu dengan Menteri Dalam Negeri siapa? Pak Tito. Setelah ketemu dengan Pak Wakil Menteri, beliau menutupi itu. Dan akhirnya terpaksa mereka ketemu dengan Pak Tito. Saat itu juga lah telepon ke Wakil Presiden bahwa Anda harus batal berangkat ke Wamena dan harus kembali ke Jakarta. Begitu. Lalu baru-baru ini baru kami mengetahui bahwa ternyata itu adalah ada pergelukan yang terjadi di antara mereka juga. Jadi Komnas HAM yang mereka soroti ke sana, upaya itu juga yang melakukan pembatalan perwakilan Pak Wakil Presiden tidak tiba di Wamena. Tetapi di media lain mereka sampaikan bahwa karena di Wamena itu ada UPM dan segala macam, KKB atau TPNPB dan segala macam. Akhirnya Wapres batal jalan. Padahal sebenarnya tidak. Begitu. Itu tindak lanjut. Dan
Itu yang sudah kami lakukan yang lalu. Kemudian tindak lanjut dari Komnas HAM RI dan juga Koalisi HAM, lebih jelasnya akan disampaikan oleh Abang Eman, selaku juga ketua koalisi. Yang ini yang mendorong kami punya kasus, dan juga di teman-teman masyarakat Awiu dalam koalisi itu. Ke depan itu kami akan menunggu surat dari Komnas HAM RI yang akan berikan kepada PJ Gubernur, dan juga sebagai surat itu untuk menyatukan kami, pihak pro dan kontra. Pemerintah harus menjadi fasilitator. Begitu. Karena Komnas HAM minta begitu. Kami juga sampaikan pengaduan itu. Dan Komnas HAM juga sudah mengetahui persoalan di Wamena seperti apa. Jadi kemudian tetap juga tindakan hukum selanjutnya, upaya-upaya hukum akan dilakukan oleh tim koalisi hukum. Misalnya jika memang mereka paksakan jalan, otomatis pengaduan kami akan masukkan ke pihak pengadilan-pengadilan berkaitan. Dan kami juga tidak akan lepas tangan dengan cara begitu. Ini sudah 2 tahun lebih kami tetap berjalan. Saya sebagai anak asli di sana dan juga teman-teman lain sudah jalan, dan yang lain juga tidak tahu, seiring berjalannya waktu seleksi alam. Jadi kita diseleksi juga dan diperhadapkan dengan tantangan yang besar. Tetapi itu tidak mengulangi rasa semangat kita. Tetap upaya-upaya hukum, upaya-upaya tindakan yang non teknis maupun teknis tetap akan jalan. Seperti begini adalah bagian daripada hal teknis yang kita lakukan, tetapi dia akan berdampak gitu. Jadi kita terus berjalan untuk mengganggu mereka punya psikologi. Sama seperti mereka ganggu kita punya psikologi dengan cara mereka, dan kita akan buat dengan cara kita pun juga. Teman-teman di Koalisi Hukum dan HAM jalan, kita yang kontra jalan dengan kita punya cara. Kalau kita bisa kombinasi jalan. Begitu. Seperti hari ini, masyarakat yang Awi punya, oke, kita suarakan sama-sama. Kita di Wamena punya, kita suarakan sama-sama. Jadi harapannya kita terus menyuarakan, saling membantu, terus berjalan, dan kedepannya seperti yang tadi saya bilang, apapun yang terjadi, setiap wadah yang ada di Jaya mesti bantu untuk menyuarakan ini di ikatan-ikatan dan lain sebagainya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa di setiap ikatan-ikatan wajib membicarakan soal ini untuk melindungi tanahnya. Sebelum yang terjadi dampak, cukup kami di Welesi dan Woma yang rasa. Jangan di wilayah lain lagi rasa. Seperti begitu. Jadi untuk itu teman-teman yang hadir saat ini maupun yang ikut di live bisa menjadi aktor sosialitor untuk menyampaikan pesan-pesan begini ke semua keluarga, supaya tanah adatnya dilindungi dan dilaksanakan sebagaimana mesti dan diperuntukkan dengan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itu mungkin jawaban yang saya bisa jawab. Untuk tindak lanjut secara hukum itu akan dijelaskan oleh Direktur LBH selaku Ketua Koalisi dan juga yang mendorong kami punya kasus. Tapi secara hal teknis sebagai mahasiswa dan juga sebagai beban moral dari kami yang lakukan dari tim sedang berjalan. Dan harapannya kami informasi terakhir dengar dari Komnas HAM itu setelah pemilihan mereka akan menyurati itu. Dari ini mereka ada fokus di situ. Setelah pemilihan harapan itu kalau sudah turun berarti tindak proses hukum kami tetap akan terus jalan. Itu informasi terakhir yang kami dapat. Kami juga harapkan untuk teman-teman terus memberikan dukungan dengan berbagai caranya masing-masing. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ada Kakak Anas dan juga Abang Eman bisa menambahkan jawaban-jawaban itu dengan secara hal teknis dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih dari saya seperti begitu. Terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan terkait dengan pemerintah ini menjadi aktor. Kalau kita baca secara sejarah tuh kolonialisme secara perampasan tanah adat tuh sudah sejak dulu. Dia mulai dari gelap-gelap sampai sekarang sudah menjadi terang. Jadi kenapa pemerintah yang menjadi aktor? Karena mereka yang dikatakan punya wewenang dan kuasa untuk memberikan surat, lalu memberikan izin dan lain-lain. Nah, pemerintah yang dia memberikan perampasan tanah melalui mereka untuk investor, para penguasa modal asing untuk kita punya tanah. Nah, kalau di saya punya tempat itu untuk penguasa asing, doang yang penanaman modal, doang yang nanti untuk menguasai tanah itu. Lalu kalau di teman-teman punya tempat itu kan dibangun untuk kantor pemerintah. Tapi kantor pemerintah dengan jumlah banyak begitu tuh memangnya mau bikin semua kantor di situ.
atau mungkin mau bikin stadion atau apa begitu. Itu kan kita tidak tahu rencananya pemerintah. Awalnya memang pembangunan untuk kantor, tapi kedepannya kan secara strategi mereka akan merubah dari pembangunan kantor menjadi apa begitu. Pemerintah ini digunakan dari penanaman modal asing yang akan datang untuk kalau saya punya tempat tuh mereka mengambil sumber daya alam yang ada di dalam. Sumber daya alam yang milik kita, kita punya yang di dalam yang mereka akan ambil. Ada kayu, terus ada air, kita tidak tahu di dalam mungkin ada minyak, ada emas, ada tembaga, ada uranium, itu kita tidak tahu. Melalui pemerintah lah yang mereka menjadi aktor. Nah di dalamnya tuh ada penanaman modal asing yang mereka datang. Ada beberapa langkah-langkah yang mungkin saya bisa bagikan dari saya punya pengalaman teman-teman untuk mempertahankan tanah adat di sana. Mungkin dari teman-teman sudah yang saya lihat ikuti media, teman-teman banyak kompak, tidak sama kayak saya punya tempat. Teman-teman acuh saja, abaikan saja yang lain yang bicara. Ada pun juga teman-teman dari luar yang datang untuk membantu bicara. Itu juga teman-teman mungkin tidak sadar. Sebagian dari kami yang kami lakukan itu dan juga masyarakat adat di sana, mereka menggunakan pemalangan adat. Jadi teman-teman bisa lihat di media milik akun-akun website LSM, mereka menggunakan untuk perusahaan tidak masuk, untuk orang tidak datang ke dong tanah, dong patok pemalangan dengan cara menanam salib di tempat itu tapi menggunakan cat merah. Dalam kita di sana tuh sudah sasi, sudah melarang siapa yang datang ke tempat itu, pemerintah maupun TNI Polri yang diutus, tetap akan kena akibat. Entah itu sakit, entah itu kecelakaan dan lain-lain, entah itu mati. Jadi masyarakat adat di sana mereka buat sasi secara adat, pemalangan secara adat di atas tanah yang akan dijadikan sebagai perusahaan. Lalu kita anak-anak muda yang sekarang ini kita jangan lupa untuk kita punya silaturunan, itu jangan kita lupa. Kita punya adat, kalau budaya kita bisa konsumsi dari luar juga bisa. Contohnya apa? Minum-minum, itu kan budayanya orang, tapi kita orang Papua kan konsumsi. Tapi kalau adat, jangan sampai hilang di atas kita sendiri punya tangan. Jangan sampai hilang kita punya krisi, kita punya identitas. Artinya kita punya marga, begitu. Terus kita yang teman-teman muda ini, kemarin saya dan teman-teman juga, kita kampanye. Jadi kita punya media sosial itu, kita kampanye dalam bentuk hal begini. Sapu tanah ini bukan untuk pemerintah, sapu tanah ini bukan untuk perusahaan, tapi untuk saya dan saya punya generasi. Jadi kita membuat hashtag, ada beberapa hashtag yang kita buat. Stop rampas tanah adat, save masyarakat adat Awiu, kami bersama marga Woro. Jadi kita buat seperti begitu, lalu kita edarkan di media. Jadi kita tidak hanya main-main WhatsApp, tapi kita lihat-lihat TikTok, tapi kita bagikan media seperti itu di teman-teman. Itu juga salah satu bentuk penyadaran kita sebagai anak muda yang memang malas tahu begitu. Jangan ini di kam teman-teman rumah dan Walesi tempat, jadi kam saja yang bicara, kita yang lain tidak. Itu jangan teman-teman. Nanti dampak kayak kita yang sekarang rasa di Bovendigul. Jadi perusahaan sawit dia masuk tuh dia kasih air Sungai Digul tuh merah di bagian arah bawah. Jadi ada di bagian bawah Sungai Digul tuh ada Kabupaten Kepi, Mapi. Itu mereka terkena dampak. Lalu ada pesisiran kampung di bawah. Itu salah satunya. Itu dari perusahaan, belum lagi pemerintah. Nanti mama nih mau kerja kebun di mana? Dong mau tanam keladi ini di mana? Tidak mungkin dong tanam di pinggiran rumah yang dengan jumlah banyak yang begitu. Kalau memang tanah tuh sudah dijadikan sebagai milik negara. Lalu pemerintah dan juga negara nih lihat juga, kalau tanah itu kosong, mereka vonis sebagai tanah ini milik mereka, bukan milik kita lagi, bukan milik marga lagi. Sekarang tuh begitu, tanah-tanah tuh dijadikan begitu. Jadi kita di situ kaget, tanah ini milik TNI, tanah ini milik Polri. Sejak kapan? Bukannya tanah ini milik kita. Jadi kalau tanah-tanah kosong tuh sekarang dong bikin begitu. Kadang juga dong datang melewati satu marga, jadi mewakili semua. Apalagi kita mau lawan pemerintah.
Apalagi kita lawan investor yang punya penanaman modal asing sebagai perusahaan. Itu hal apa saja mereka bisa gunakan untuk mengelabui kita, untuk menghalang kita. Jadi kita yang ada nih, kita bisa kampanye pakai menggunakan media sosial, kita membuat hashtag untuk kita saling mengingatkan kita dulu, lalu kita sebarkan. Biar yang teman-teman yang belum datang bergabung, oh mereka sudah baca-baca, jadi mereka bisa lihat juga. Oh ini saya punya saudara, saya punya teman, saya punya ikatan mahasiswa, dorang ada berjuang untuk kita punya tanah, tapi melalui gambar-gambar ini yang mereka sebarkan untuk kita. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan sedikit, nanti ditambahkan oleh Abang Ego sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih dari dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama berkaitan dengan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan ya untuk melindungi tanah adat, dan lebih khususnya adalah dalam konteks persoalan di Woma dan juga Palesi. Nah, yang pertama secara umum ya, untuk lindungi tanah adat itu kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kalau dari kita sendiri sebagai pemilik tanah, mungkin kita bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh masyarakat adat Auyu dengan cara contoh tadi menanam salib di wilayah batas, wilayah adat yang ada ya. Saya kurang tahu bagaimana bentuknya kalau di Humula ya, untuk buat adat terkait wilayah batas-batas wilayah. Tapi kalau dari yang saya lihat itu kan kadang mereka gunakan kebun toh sebagai batas, ini marga B, di mana dalam kebun situ tuh ada pagar batu yang biasa dibuat, batu disusun-susun. Nah, itu mungkin bisa dilakukan terus kalau memang dulu ada tradisi-tradisi yang biasanya dibuat untuk menunjukkan di mana tanda, itu bisa digali, cari tahu gitu. Atau bisa dipadukan dengan kalau tadi seperti yang di teman-teman Auyu itu mereka padukan dengan agama begitu. Makanya mereka gunakan simbol salib sebagai alat yang mereka pakai untuk tanam kalau ini batas kami begitu. Itu bagian dari kita menggali. Kami punya kebiasaan dulu dalam melakukan pembatasan antara wilayah marga yang satu dan yang lain, maupun juga secara umum wilayah suku Hubula dengan suku Yali di bagian timur atau di bagian barat dengan wilayah Lapago lainnya, terus juga dengan suku lainnya yang ada begitu. Nah, selain dari itu mungkin bisa dilakukan pemetaan wilayah adat. Tapi itu bukan kemudian untuk diserahkan kepada pemerintah, tapi dipegang sendiri oleh marganya masing-masing dan juga dipegang oleh tokoh-tokoh masyarakat adatnya begitu. Nanti kalau seandainya disepakati di lembaga Dewan Adat Papua, ya berarti di Dewan Adat Papua wilayah adat Hubula atau lembaga-lembaga yang mengatasnamakan adat itu. Nah, setelah kita sudah lakukan pemetaan wilayah adat, itu kita kan punya saudara, kakak, adik yang ada di kursi MRP ataupun di kursi DPR ya nanti. Data ini kita ajak mereka diskusi kerjasama untuk bagaimana caranya mendorong ini menjadi sebuah kebijakan.
Kalau memang MRP agak sedikit sulit membuat kebijakan, mungkin dia bisa turunkan dalam bentuk maklumat seperti yang dulu MRP di sini lakukan. Maklumat wilayah adat Hubula dari marga A, B, C, D macam-macam begitu. Terus di DPR kita dorong untuk kemudian merumuskan peraturan daerah tentang wilayah adat Hubula. Begitu. Yang di dalam situ akan ada wilayah-wilayah marganya. Dan di dalam perda itu kita minta untuk pemerintah kemudian menjadi pelindung tadi. Bukan kemudian menjadi aktor. Begitu. Itu sudah kalau dari yang saya jelaskan untuk umum tadi ada dua itu. Yang satu kemudian di tengah masyarakat melakukan upaya-upaya. Terus yang kedua itu kita dorong advokasi kebijakan. Mendorong adanya kebijakan dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya atau tidak Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, untuk kemudian membentuk peraturan daerah tentang perlindungan wilayah adat suku yang ada di sana dan marga-marga yang ada di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat basis masyarakat kita itu petani atau pekebun, kita dorong mereka untuk tetap melakukan aktivitas pertanian atau perkebunan tadi atau berkebun tadi. Begitu. Karena dengan kita terus melakukan aktivitas itu tuh akan menunjukkan bahwa tidak ada tanah kosong. Tidak ada tanah yang tidak digarap, semua digarap gitu. Jadi bahwa mau datang kemana? Sementara ada aturan lain yang tadi saya sebut tentang Undang-Undang Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian yang akan lindungi itu. Di sisi lain tanahnya tidak ada yang kosong, jadi tidak mungkin ada yang masuk. Biasanya itu kan nanti kalau tanah kosong baru orang mulai datang tuh tanya-tanya gitu. Maka itu salah satunya adalah dorong aktivitas berkebun yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Kalau di atas itu kan kita tahu hampir semua mata pencaharian adalah bertani atau berkebun toh. Yang jadi masalah adalah mereka punya akses pasar. Itu yang kita coba buat supaya petani terus tetap jual, tetap tanam piara babi. Pasarnya juga kita dorong. Dengan begitu maka tidak ada tanah yang akan kosong, tidak ada tanah yang tidak tergarap. Ada yang tergarap dan dia punya aktivitas pemasarannya juga ada. Dengan begitu nanti masyarakat tidak akan lepas tanah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang berikutnya secara garis besar khususnya berkaitan dengan masalah yang di OMA itu, kalau secara undang-undang tadi saya sudah sampaikan ya, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 4, terus pasal 18B Undang-Undang Dasar, terus pasal Undang-Undang HAM di pasal 6, Undang-Undang 39 tahun 99, terus di Undang-Undang Otsus, itu semua mengatur tentang eksistensi masyarakat adat dan hak-haknya, serta kewajiban pemerintah untuk melindungi eksistensi masyarakat adat dan hak-haknya. Begitu. Dengan dasar itu, maka yang kemudian harus kami siapkan yaitu tadi saya dengar tuh kalau di WOMA itu kan sudah ada pemetaan wilayah adat toh, sudah ada pembagian yang marga apa punya di mana, marga apa punya di mana, marga apa pun di mana. Terus di WLS juga demikian. Jadi dengan sudah ada data itu sudah menjadi dasar kuat bagi kita itu. Tinggal nanti kita lihat, kalau pemerintah Provinsi Papua Pegunungan klaim dia sudah bayar, maka kita tanya, kau bayar ke yang mana? Kau bayar ke yang mana? Dia akan bilang, kalau contoh saya bayar ke si A, kita lihat dalam kami punya buku hasil pemetaan wilayah marga tadi, oh kau hanya bayar yang di sini saja, yang sana kan tidak ada, dong yang sana tolak. Jadi jelas, begitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian
pemerintah Provinsi Papua Pegunungan masih terus desak untuk harus harus terwujud menjadi yang menjadi misi mereka. Berarti orang-orang dari marga-marga lain yang masih tetap yang adalah pemilik wilayah Welesi dan Woma yang masih menolak, itu kita data mereka terus minta satu-satu orang untuk kemudian berdiri sebagai perwakilan yang akan menempuh jalan seperti yang dilakukan oleh Frankie Woro tadi, melaporkan kalau contoh kita mau gunakan pasal 385 tentang tindak pidana penggelapan tanah adat, berarti orang-orang yang tadi saya sebutkan, kita petakan itu jadi pelapor kepolisian setempat. Siapa yang kita laporkan? Tentunya pemerintah, yang hanya dengan dia bayar kepada beberapa marga, terus dia mengklaim sudah, pemerintah kita lapor ke pihak kepolisian setempat. Kalau seandainya menurut kami kepolisian setempat bekerja sama, kita lapor ke Polda. Intinya dalam konteks hukum, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Pemerintah itu masuk ke dalam badan hukum. Apabila tindakan yang dilakukan itu berdampak pada tindak pidana, dia bisa dilaporkan. Begitu. Itu kalau kita seandainya menggunakan pasal 385 KUHP tentang tindak pidana penggelapan tanah adat. Tapi kalau kemudian kita pikir, kita lapor saja kita langsung gugat saja. Berarti orang-orang yang tadi saya sebutkan, yang tadi tidak menerima uang dari siapapun dan juga tidak berkeinginan untuk lepaskan tanah, itu kita akan jadikan mereka sebagai penggugat yang akan kita gugat langsung ke pengadilan negeri setempat, negeri Wamena, dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena berapa pasal yang tadi tentang hak-hak masyarakat adat dan lebih khususnya tanah adat itu dilanggar oleh pemerintah dan juga orang-orang yang tadi menerima uang. Dorang kan bukan punya tanah marga yang sebelah, tapi dorang terima terus atas nama marga sebelah lagi, baru kasih izin masuk. Nah itu kita laporkan gugat mereka semua ke pengadilan negeri. Nanti seandainya kalau pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagai pemilik lokasi administrasi itu melepaskan izin pelepasan lokasi, maka izin pelepasan lokasinya kita akan gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Kenapa? Karena izin pelepasan lokasi itu adalah kebijakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat publik, maka gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Begitu. Nah, untuk kepentingan gugatan apa yang kita harus siapkan? Apa yang kita harus kuatkan? Orang-orang yang tadi termasuk ada laki-laki yang menurut adik laki-laki dia dan orang tuanya berada pada sikap menolak, mereka harus kita kuatkan untuk tetap menolak. Karena seandainya dalam perjalanan kemudian mereka berubah pikiran, maka gugatan kita sia-sia saja. Begitu. Nah, untuk kuatkan mereka, saya pikir adik-adik tahu caranya. Begitu. Dan salah satunya adalah siapa yang mau kita tanah adat tidak ada, terus nanti besok kita tinggal di tempat yang tidak jelas. Kita masuk ke orang tempat terus nanti orang bunuh kami. Kan tidak ada yang mau itu. Begitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terakhir, semangat. Karena kalau kita berjuang untuk yang namanya hak tanah atau hak-hak ekosop, itu waktunya panjang. Kita tidak akan dapat hasil dengan cepat. Tapi kalau masalah orang meninggal, pasti nanti dapat tangkap, diproses itu kita tidak akan dapat cepat. Tapi kalau yang tanah dengan segala macam kepentingan, itu panjang. Dan hati-hati, mereka akan punya berbagai cara untuk mengelabui kita, untuk mematikan semangat kita. Begitu. Jadi ingat, siapkan nafas yang panjang karena kita akan molor panjang jauh sekali. Gitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua tadi dari adik,
Komnas setelah turun dia lakukan investigasi dan dia sampai pada kesimpulan dia minta untuk pembangunan perkantoran di wilayah adat Obula khususnya di Wama dan Welesi dihentikan karena akan berdampak pada pelanggaran HAM akibat hilangnya sumber pangan dan tempat tinggal bagi masyarakat adat khususnya marga-marga yang memiliki itu kesimpulannya. Kemudian Komnas juga sudah memiliki planning untuk kemudian akan menggunakan kewenangan mediasinya untuk memediasi antara kelompok A dan B plus pemerintah. Begitu. Cuma sampai saat ini kami belum dapat kapan dia akan datang ke sini untuk melakukan mediasi. Menurut rumor dia akan datang setelah pemilihan besok bulan Februari. Begitu. Nah, saya pikir kesimpulan Komnas ini sangat jelas. Saya hanya sangat menyayangkan ya dengan sikap beberapa aktor intelektual yang mempengaruhi saya punya bapak dorang di atas yang kelompok pro ini, kemudian membuat pernyataan untuk membantah kesimpulan Komnas. Saya pikir semestinya para aktor intelektual yang ada di balik kelompok masyarakat itu sadarlah, begitu. Aku punya anak nanti tinggal di mana, begitu kan tidak mungkin toh marga lain kasih kau tempat, begitu. Tidak mungkin juga pemerintah akan sediakan kau tempat di Pulau Jawa. Di sana saja setengah mati kok. Orang banyak yang tidak ada tempat terus tidur di tempat yang tidak layak. Kalau kita jalan ke Jakarta, kita akan temukan orang menderita di emperan-emperan jembatan. Terus kita mau mengulangi cerita mereka di tempat-tempat sini? Kan tidak. Apalagi kalau aktor intelektual yang ada di belakang tuh sudah pernah main ke tempat-tempat sana. Saya pikir ya berpikir dua kali lah. Jangan sampai kemudian menjadi aktor intelektual yang hanya untuk memenuhi kepentingan hari ini dan menyengsarakan kepentingan generasi selanjutnya. Itu namanya egois. Tidak adil untuk generasi yang akan datang. Mari kita bersikap adil. Begitu. Kemudian kepada orang-orang tua yang kemudian kemarin menentang hasil kesimpulan Komnas, saya pikir ini satu pendidikan hukum dan HAM yang keliru. Jadi janganlah dengar siapapun yang bicara, begitu. Karena Komnas pastinya dia akan lakukan penyelidikan dan menyimpulkan tuh sesuai dengan fakta yang dia temukan, dan tentunya fakta itu didasarkan pada dua alat bukti. Begitu. Mereka juga tidak mungkin angkat kesimpulan yang keliru, begitu. Jadi jangan mau dipakai oleh orang-orang yang tidak yang bertujuan tidak adil bagi generasi yang akan datang. Terus yang berikutnya ya kami juga desak ya kepada Komnas HAM untuk segera datang. Jangan kemudian hanya karena pemilu terus menunda. Juga kepada Komnas HAM untuk bisa mendesak kepada pejabat gubernur Papua Pegunungan untuk hentikan manuver-manuvernya. Karena kesimpulan yang Komnas berikan ini kan jelas. Di sisi lain juga bagi penjabat gubernur Papua Pegunungan juga hargailah hasil keputusan Komnas. Masa sesama institusi negara baku tidak menghargai keputusannya, ini kan lucu jadinya nih, begitu. Yang pasti begitu ya, adik yang tadi tanya keputusan Komnas seperti itu, mari kita kawal sama-sama keputusan Komnas dan juga mari kita memberikan
penyadaran kepada orang-orang tua kita yang sedang dipergunakan oleh intelektual yang tidak jelas tujuannya, yang nantinya hanya akan menyengsarakan kami punya generasi akan datang atau tidak adil bagi generasi selanjutnya. Kita harus lawan mereka. Mungkin begitu yang bisa saya jawab. Oke, baik, terima kasih. Mungkin teman-teman penanya sudah bisa puas. Oke, baik. Mungkin yang untuk berikutnya kita akan buka sesi kedua lagi. Kalau ada yang mau tanya terkait dengan materi yang tadi disampaikan, atau mungkin ada yang mau kasih saran, atau mungkin mau tambahkan terkait dengan pertanyaan tadi atau pemateri yang tadi disampaikan, silakan. Siap. Boleh. Ya, jadi selamat malam. Selamat malam untuk kita semua. Kepada moderator yang bisa pimpin kami dalam kegiatan, moderator juga sekaligus, kemudian semua tim yang bisa arahkan kami di tempat ini, dan seluruh hadirin yang saya bahagiakan. Saya mau bertanya, ini sangat penasaran dan selama ini saya belum pernah bertanya, dan lebih terkhusus sekali saya harus mau bertanya kepada pihak lembaga hukum, lebih khusus kepada Kakanda Kobai. Minta maaf sekali malam ini Bapak yang bisa bersama dengan kami. Sebelum saya mau bertanya, kita paham bersama bahwa kalau menyangkut penempatan tempat antara wilayah Welesi dan Woma, jangan salah paham bahwa sebutan Welesi dan Woma, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita seluruh kota Wamena, seluruh kota Jaya-Wijaya. Jangan terlalu fanatik dengan hanya Welesi dan Woma. Itu hanya nama daerah, tetapi dampak positif dan negatif juga kami akan juga merasakan semua di seluruh kota Wamena. Yang selama ini saya mau mempertanyakan, seperti yang tadi dijelaskan oleh pihak lembaga LBH bahwa saudara Robert atau siapa yang tadi dia sempat gugat sampai berapa kali, tapi pihak pemerintah tidak pernah menangani dengan serius untuk menyelesaikan gugatan-gugatan yang siapa tadi nama itu, Robi itu, yang Frankie sekalipun dengan dia merasa bahwa itu benar dan itu juga menyatakan bahwa memang sangat benar, tapi pihak pemerintah menanggapinya menuduh bahwa dia itu salah, sehingga saya sampai selama ini menuduh bahwa pihak hukum ini sangat lemah kalau seperti ini. Jadi yang untuk mengadili kita sampai dengan dunia kiamat pun siapa? Kalau hukum dia lemah begitu. Ini kita harus memberitahukan kepada negara ini, pemerintah ini. Pemerintah ini terlalu bikin dengan dorong punya tahu-tahu, dorong punya suka-suka, mereka punya suka-suka, mereka punya tahu-tahu. Dengan melematiskan semua pihak elemen yang mereka harus punya hak berbicara, pemerintah seolah-olah itu menjadi payung yang mematikan semua mereka punya jalur yang mereka harus berbicara ini. Sampai dihukum pun dilematis. Loh, model begini negara ini nanti jadi undang-undang aja mau bilang undang pasal berapa, saya bilang undang-undang negara Republik Indonesia ini mati total. Tidak ada sama sekali. Negara apa yang ini model begini ini? Mati, tidak ada, omong kosong.
Ini orang punya hak ulayat, yang punya hak waris, yang punya tanah, yang punya selalu bekerja tidur di situ yang bicara, tapi juga dilalaikan, dilematis, lalu dibodohin di segala macam. Ini model yang tidak benar, sehingga coba kita coba membangun secara berpikir dengan logis dan berpikir secara rasional, kemudian kita berbicara tentang siapa yang punya dan siapa yang kita harus berbicara tentang untuk pemerintah punya begitu. Tidak boleh terlalu monopoli, terlalu merampas. Itu saya rasa sangat-sangat tidak bagus. Yang kedua, orang-orang yang memang yang berbicara tentang tanah dan sampai dengan pada saat di DOP itu sampai dengan legislatif yang sekarang ini, orang-orangnya itu. Orang-orang ini tidak tahu kelahirannya dengan jenis kelamin yang lain. Karena dari DOP mereka juga yang selalu bicara banyak, sampai dengan penempatan kantor gubernur, mereka orang-orang itu juga. Sekarang legislatif, mereka orang-orang itu juga. Orang-orang ini tidak tahu yang mereka dilahirkan oleh jenis kelamin yang berlainan. Kalau model kelahiran secara manusia bukan model begitu. Kasih waktu orang lain bicara. Kamu punya hak apa di situ? Stop. Kami ini punya hak juga begitu. Itu ketegasan-ketegasan yang perlu kita harus sampaikan. Karena kami diciptakan punya hak yang bersama. Itu mungkin konteks-konteks ini sedikit saya harus membagi keadilan, tapi juga artinya coba kalau memang rencana seperti itu, coba kami bisa mengkaji bersamakah. Tapi kalau secara ego dan secara individualisme aku mau bikin, oke, tapi pertentangan selalu akan terjadi. Orang-orang tua ini kasihan sekali ini, sungguh. Saya bersumpah ini orang-orang tua ini yang tidak tahu sama sekali. Mereka ini di hipnotis ini, masuk golongan dalam hipnotis ini mereka ini. Yang tidak tahu apa, mereka punya tradisi seperti Pak LBH tadi ada bicara. Adat itu memang mereka itu sudah tahu bahwa ini yang benar, ini yang tidak benar, itu mereka sudah tahu. Tapi sekarang tidak. Model-model orang-orang yang ini munafik-munafik ini mereka pompa dengan tidak tahu amunisi model apa, sehingga mereka terarus dalam dunia-dunia ini, sehingga mereka mengiyakan kasih dengan tanah yang begitu. Sekarang saya punya daerah, saya bilang saya stop. Itu saya bilang saya stop. Kalau tidak biar bunuh saya di situ. Saya di WLC di atas. Itu mungkin secara geografisnya mungkin juga kita semua lihat bersama bahwa itu daerah yang sangat sempit sekali. Kalau saya mau naik ke atas lagi itu sudah tidak ada tanah, hanya tinggal gunung abu-abu dengan salju. Jadi itu tidak ada tanaman yang bisa tumbuh, hanya pasir sama batu-batu kering. Itu. Sehingga itu mungkin yang itu lalu kita sudah bahas. Yang paling terakhir sekali itu saya himbaukan kepada, kalau namanya intelektual itu adalah pengendali yang bisa merumuskan persoalan tentang yang bisa jadi menjadi ada, yang jadi apa yang ada bisa menjadi tidak ada, itu adalah senior dan aktivis. Tapi kalau model aktivis senior intelektual juga modelnya itu hanya karena uang terus, mau jadi apa? Stop sudah. Kami ini tidak pakai uang saja masih bisa hidup. Coba berpikir secara logis. Kami tidak pernah pakai hidup ini, tidak pernah pakai uang. Kami hidup dengan apa adanya, tapi masih fisik bagus. Baru kamu ini masyarakat yang modelnya tidak benar sekali. Saya minta yang hormat supaya coba adik-adik kita bergerak supaya kantor itu jangan di situ kah. Saya mohon sekali, demi saya sumpah. Itu demi kepada leluhur dan semua pemerintahan, tolong kasih tempat lain. Di sana itu masih luas, di Yahukum sana tanah masih luas. Kasih ke Yahukum sana. Kalau tidak gitu di Lanijari sana itu tanah masih luas. Tanah yang paling sempit sekali Welis itu besar apa? Sebelah kali UE, sebelah lagi. Di bawah sedikit mau mundur, kali Bali ada lewat di bawah itu. Baru kita mau kemana sekarang? Hati-hati. Mungkin itu sedikit yang saya harus perlu ini, tapi juga pihak hukum saya hanya menegaskannya, itu artinya bukan menegaskan, tapi tolong ada sistem yang bisa untuk memenangkan dalam
aspirasi kita, pendapat kita, pandangan kita itu dalam konteks undang-undang apa? Karena undang-undang yang dari Komnas HAM sampai kita ke sana juga sampai kita itu selalu ini itu, tapi dilematis oleh pemerintah. Pemerintah ini model undang-undang yang dorong pakai model undang-undang apa ini mereka ini? Sehingga saya lebih saya bukan orang hukum juga, mungkin lebih paham sekali ke sana, sehingga mungkin ada kebijakan lain yang bisa memenangkan kita itu, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan itu bisa menang dalam undang-undang atau kebijakan yang kita bisa tempuh gitu. Tapi kalau undang-undang yang kita sudah jalankan dengan sesuai dengan aturan ininya sudah, tapi sampai sekarang pun modelnya itu, pemerintah ini modelnya ini mereka ini pemakaran sesuai dengan aturan birokrasi pemerintahan dalam provinsi itu. Populasi penduduk untuk satu provinsi itu berapa penduduk? Tidak masuk akal nih, hutan binatang semua kasih masuk nama ini, nama manusia ini, baru mereka yasa, mereka bilang itu semua penduduk. Astaga naga, ini tidak masuk akal. Kita tahu, kita bicara birokrasi kita paham tentang itu. Jadi saya rasa mungkin dari pihak hukum coba ada ketegasan khusus, sehingga apa yang kita sampaikan ini juga lebih khusus, bahwa yang kita tolak ini lebih pada anak-anak mahasiswa yang mereka paham tentang teori juga ada, kemudian juga mereka juga sempat amati di halaman kampung dan semua lingkungan yang ada, sehingga coba kajikan atau kolaborasikan dengan pendapat mereka yang di kampung dengan anak-anak mahasiswa ini, sehingga kajian-kajian ini kita mulai mempersatukan, kemudian mana nilai keuntungan yang lebih besar, mana nilai kerugian yang lebih besar, yang kerugian yang kurang dan kurang itu saya rasa itu penting sekali. Tapi kalau dilematis, mahasiswa kamu anak kecil, kamu masih kuliah, kamu diam, tidak bisa, itu tidak bisa, itu tidak ada aturan begitu. Ini mereka ini sudah paham tentang itu, sehingga saya rasa sangat penting sekali. Tapi cukup kalau di situ saya bilang cukup. Woma kamu boleh bangun, tapi di Welesi jangan. Saya masih ada di situ. Itu saya jujur. Sehingga mungkin, tapi saya lebih serahkan semua kepada hukum. Pihak-pihak hukum itu mereka paham untuk bisa mengadili, memperkuat untuk apa yang kita sampaikan. Tapi kita sampaikan juga tidak hanya serta-merta, tapi dengan kajian-kajian yang memang juga kita berpikir, apa yang kita berpendapat itu yang kita sampaikan. Sehingga saya rasa penting sekali supaya kita bekerja sama dengan pihak hukum supaya memperkuat itu. Terima kasih banyak. Mungkin sedikit itu yang saya dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya. Oke, apa yang tadi Pak Yosias Aso sampaikan itu sudah saya pikir menjadi masukan ya dalam diskusi kami. Ada hal-hal penting yang tadi sudah disampaikan untuk menjadi masukan agar semua menjadi semua intelektual bisa tegas dan kemudian untuk sebesar-besarnya melindungi kita punya tanah adat demi masa depan anak cucu. Yang berikutnya berkaitan dengan hukum apa yang lebih tegas. Yang tadi saya sampaikan sudah sangat tegas dan jelas, begitu. Dan itu juga yang kemudian jadi dasar untuk kita bertahan pada kami punya hak, gitu. Apa kemudian menjadi pertanyaan yang jadi kekuatan pemerintah sampai kemudian pemerintah bisa masuk ambil, begitu. Kekuatan mereka itu terletak pada politik adu domba yang dia lakukan. Kita lihat sekarang ada masyarakat yang pro dan ada masyarakat yang kontra
Siapa pemicunya? Tadi di teori konflik sosial saya sudah jelaskan ya. Aktornya siapa? Itu yang kemudian dipakai. Begitu. Nah di sini membuktikan bahwa si pemerintah dia tidak mau tampil ke depan. Karena dia tahu kalau dia tampil ke depan maka dia akan disebut sebagai aktor. Maka itu dia pakai orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan. Dan orang-orang tersebut menciptakan perpecahan di dalam masyarakat. Begitu. Ada separuh masyarakat yang menerima. Ada banyak masyarakat yang menolak. Separuh yang menerima kemudian difasilitasi dengan cara dikasih uang dan sebagainya. Itu adalah strategi pemerintah. Yang mana sudah dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia dulu. Dan hari ini oleh pemerintah terhadap masyarakat adat Papua. Dalam yang lebih spesifik dalam kasus tadi. Juga di kasus Auyu. Itu kan caranya adalah pecah belah. Begitu. Terus kita gunakan apa sebagai landasan hukum yang akan menguatkan kami? Yang tadi saya sampaikan itu hukum yang dibuat oleh negara ini. Begitu. Kalau kita pakai yang lain justru kita akan terjebak dan mungkin saja akan dikriminalisasi. Tapi kalau kita pegang itu akan sangat sulit. Buktinya apa? Sampai hari ini Monilani tidak ditangkap. Ya kan? Buktinya apa? Sampai saat ini Melki tidak ditangkap. Buktinya apa? Sampai hari ini orang-orang yang palang jembatan Woma tidak ditangkap. Kenapa dong tidak ditangkap? Benar mereka berdiri pada hak adat mereka dan dijamin oleh hukum. Itu yang menjadi dasar mereka tidak ditangkap. Begitu. Dengan begitu kuat kan aturannya? Nah, apa aturan yang sama ada di tingkatan internasional? Ada. Ada deklarasi internasional tentang hak masyarakat adat sedunia. Itu juga bisa kita tempuh untuk laporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi pertanyaannya adalah masyarakat Ubula khususnya di wilayah adat Woma dan Welesi siap tidak kita laporkan ke sana karena ini hak atas pangan, lumbung pangan kita akan hilang. Dulu utusan PBB ke Wamena kan mencari tahu tentang masalah pangan tuh di Nduga akibat hujan salju. Terus kemudian buat gagal panen. Kita bisa lapor ke dewan yang sama ya. Begitu. Itu malah kuat karena RT RW peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang wilayah menegaskan bahwa wilayah Woma adalah wilayah lahan pertanian produktif. Begitu. Nah, dengan dasar itu tadi ancaman kita yang buat pemerintah semakin kuat dan percaya diri melakukan perampasan tanah adat adalah politik adu domba yang dia pakai. Melalui siapa? Itu saudara sendiri. Itu bapak-bapak sendiri. Yang tadi saya sebut jadi intelektual tapi tidak adil buat generasi yang akan datang. Begitu. Maka itu pertanyaannya adalah siapkah kita tidak terpengaruhi dengan segala macam tawaran yang akan dilakukan oleh intelektual yang jadi pendukung atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Karena mereka yang mendukung hari ini dapat enak. Tapi dengan sadar nanti ketika dia hari tua dia akan lihat kalau dia panak ada menderita. Begitu. Itu kan ya biarkanlah. Karma akan berlaku bagi anaknya. Kenapa saya kasih tahu bagi anaknya? Tanah adat ketika dibagi itu kau dapat kau batas itu saja. Kalau kau bapak salah berarti kau anak akan setengah mati. Begitu. Nah, terus menjadi pertanyaan apakah dengan dia sepakat di sini akan masuk ke wilayah sebelah? Tidak. Untuk wilayah sebelah itu belum tentu benar. Kenapa? Karena dalam hukum perdata sebuah perjanjian itu harus dilakukan oleh dua orang yang cakap, dua orang yang sah memiliki hak tersebut, tidak ada tipu muslihat, tidak ada juga harus halal. Kau masuk ke marga sebelah, itu kan sudah ada unsur tipu muslihat. Berdasarkan hukum perdata,
maka kesepakatan yang kau buat sama satu orang yang mengklaim dia punya juga masuk ke marga sebelah itu tidak benar, begitu. Dan atas dasar tidak benar itu marga sebelah punya hak untuk gugat, begitu. Jadi apabila praktek ini dibuat dengan tidak benar, ke depan akan semua terbukti siapa yang melakukan. Dan kalau tidak benar maka yang akan terlanggar haknya dia punya hak untuk menggugat. Dan pengadilan menerima seperti Woro berdiri atas nama dia marga, dia masuk gugat tembus sampai putusan. Sekalipun putusannya begitu, tapi dia bisa dipandang sebagai subjek itu melalui tahapan di pemeriksaan dismisal. Di situ tuh dong akan lihat orang ini sah atau tidak, bisa atau tidak. Tahapan itu dia lewat. Itu artinya satu orang sebagai pemilik tanah marga yang sesuai dengan alat bukti dan pengakuan masyarakat sah, berarti sah. Begitu. Itu yang saya sampaikan tadi. Kita bisa belajar dari Frankie Woro untuk memperjuangkan kami punya hak. Sekalipun pemerintah dengan politik adu dombanya lakukan itu, tapi kita bisa masuk. Karena depan hukum ada jalan besar. Baik di hukum nasional maupun di hukum internasional. Kita bisa gugat semuanya. Mungkin itu sebagai tambahan dari jawaban dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Terus yang lainnya tadi karena itu masukan. Terima kasih untuk informasinya juga. Dan sikap tegas sebagai laki-laki Hubula dari wilayah adat Walesi yang juga menolak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan juga saran, penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman dan juga kepada dari pemateri. Dan sesi tanya jawab cukup sampai di sini. Oh iya, bisa. Baik, terima kasih kepada moderator. Waktunya sudah habis mau tutup, tapi saya rasa ini penting dan saya harus sampaikan. Untuk itu, pada prinsipnya saya sebagai perempuan Hubula, suku Wio, saya menolak juga untuk pembangunan kantor gubernur atau kantor-kantor yang mau dibuat di tanah adat Walesi, tanah yang ada bermasalah ini. Di sini saya mau sampaikan tempat tanah di situ tuh menurut cerita dari satu orang tua juga, kami ada 8 kabupaten ini, kami punya perut ada di satu tempat di situ di Tanah Molama itu. Dari 8 kabupaten ini tempat bercocok tanam, makan, lain-lain, kebun semua ada di situ. Bukan hanya dari Walesi dan Woma saja, tidak, tapi dari 8 kabupaten ini. Untuk itu di sini saya mau sampaikan kalau bisa mohon dukungan juga dari teman-teman dari 8 kabupaten ini. Kalau bisa para pejabat-pejabat, petinggi-petinggi yang ada di kabupatennya masing-masing, para intelek, mohon untuk duduk sama-sama, terlebih khusus untuk bupati-bupati yang ada di beberapa kabupaten ini bisa lebih serius melihat. Ini mama sudah kasih makan, sudah menyusui, masih lagi mau diporot-porot, bagaimana tuh? Untuk itu kalau bisa dari beberapa kabupaten yang ada di bupati-bupati dan juga pemerintahannya bisa duduk bersama, diskusikan bersama, cari solusi kalau bisa pindah lokasi di kabupaten yang lebih luas. Jangan lagi di Wamena, Kabupaten Wamena, terlebih khusus di distrik Walesi dan juga Woma. Dan berikut untuk himbauan saja saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di kabupaten, terlebih khusus untuk Kabupaten Dawijaya, yang punya tanah, bukan hanya masalah besar ini saja, tapi kalau punya tanah adat atau dari Honai masing-masing ada, kalau bisa jangan dijual.
jangan dijual tapi olah tanah itu, bikin kontrak ke kios apa untuk kebutuhan, mencukupi kebutuhan ke depan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, pembangunan tetap akan masuk. Jadi tanah yang ada kita jaga bersama dengan cara kita mengolah. Karena mau bilang kerja kebun, kita orang tua dulu boleh dong kuat kerja kebun. Tapi untuk anak-anak muda sekarang nih, kita kalau mau bilang kerja kebun kita kalah. Kalau pakai toki botol kah, kantong plastik boleh kita kuat. Untuk itu kita bisa olah tanah itu untuk bikin modal usaha apakah, atau kontrakan, bikin kontrak kios kah, seperti begitu. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kakak Rini atas ketegasan yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin karena waktu juga sudah larut jam 9, jadi kami akan tutup sampai di sini. Mungkin teman-teman yang masih penasaran atau mungkin mau masukkan saran bisa komentar di live kami. Nanti untuk berikut nanti kita akan masuk di closing statement. Untuk itu langsung saja kepada pemateri, pada Kakak Jasman, silakan. Baik, terima kasih moderator untuk waktu yang ketiga kalinya. Ini closing statement, jadi ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam diskusi ini dan juga yang ikut secara live, yang sudah bergabung terus menyuarakan demi tanah adalah mama kita. Kemudian yang berikut, tidak hanya masalah di kami Jayujaya dan juga Boven, tetapi di semua Papua ini memiliki masalah. Dan kita punya tugas dan tanggung jawab penuh untuk menyuarakan hal-hal begini dengan cara-cara begini, dengan berbagai cara. Entah melalui media sosial ataupun secara langsung nanti di aksi di lapangan. Kemudian yang poin ketiga, kami juga meminta dukungan dari semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Papua Pegunungan yang baru ada, atau mahasiswa Lapago, ada 8 kabupaten. Saya minta kepada pimpinan-pimpinannya bisa menyuarakan barang ini supaya kekuatan mahasiswa, suara mahasiswa agar bisa didengar. Jangan kita menjadi katak dalam tempurung kelapa. Tidak bagus seperti begitu, mahasiswa yang begitu tapi tidak bagus. Jadi harapannya sekali lagi kepada semua pimpinan mahasiswa yang ada di 8 kabupaten Jayujaya, mahasiswa dari Jayujaya, Tolikara, Yaukimo, Mambramo, Yalimo, Nduga, dan juga Pegunungan Bintang, dan juga Yalimo, 8 kabupaten yang saya sebut, pimpinan-pimpinan mahasiswa yang ada di Jayapura dan maupun di Wamena, mohon bisa menyuarakan secara bersama. Itu secara internal kami. Tetapi secara Papua, dimanapun masalah yang terjadi soal tanah adat, mari kita saling mendukung, membantu untuk menyuarakan. Mungkin kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Diskusi-diskusi begini ini baru awal. Nanti selanjutnya kami akan lakukan dengan metode-metode yang berbeda. Misalnya nonton film dan segala macam. Harapannya kita bisa hadir dan bersama-sama berbagi. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari awal sampai dengan hari ini, yang terakhir ini, jika memang ada salah kalimat yang dapat saya sampaikan, karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Dan akhir kata, terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman. Shalom, selamat malam. Yang pertama, terima kasih untuk tuan rumah di sini, teman-teman dari Asrama Nayak 2, teman-teman dari mahasiswa Walesi dan juga Woma, teman-teman mahasiswa Kabupaten Jaywijaya yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi pengalaman bersama teman-teman, dan juga terima kasih untuk Bang Direktur LBH. Di sini ada 3 yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Papua tetap kami satu. Yang kedua, saya kutip dari almarhum Uskup John Philip Sakil, dia bilang begini, jangan jual tanah baru hidup, tetapi kita mengolah tanah itu supaya
kita hidup. Yang berikut, anak muda yang sekarang, kitong yang sekarang ini, jangan mempengaruhi orang tua yang ada di kampung dengan yang tidak benar. Tetapi kita memberi pemahaman kepada mereka bagaimana kita menjaga harta dan warisan kita, menjaga jati diri kita menjaga yang tadi teman-teman bilang mama, kita menjaga kita punya rekening sebagai warisan budaya dan juga kita bisa hidup generasi per generasi. Saya minta dukungan teman-teman. Kami tanggal 31 akan nonton film dari kasus Awuyu yang dibuat oleh Greenpeace, menindaklanjut yang tadi saya cerita. Itu akan dibantu oleh teman-teman mahasiswa pegunungan yang ada di Manado. Kami minta bantu mereka untuk membantu kampanye di sana. Jadi saya minta dukungan teman-teman dan juga kami akan sama-sama membantu teman-teman untuk kampanye lingkungan. Satu tukang kampanye lingkungan dengan teman-teman yang ada di volunteer Greenpeace, teman-teman muda. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat semuanya. Masih bisa diskusi sampai selarut ini. Dari saya, dari hasil kita diskusi, baik dalam kasus wilayah adat Hobula, khususnya di Woma dan Welesi, dan juga di wilayah adat Awuyu, itu kami sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah adalah aktor pelaku perampasan tanah adat. Kemudian yang perlu kami sama-sama sadari bahwa setiap marga di Papua itu hanya punya tanah marga atau tanah adat sesuai dengan marga itu hanya satu, di mana menjadi wilayah marganya itu. Di tempat lain tidak ada. Di tempat lain itu marga lain punya. Begitu. Apalagi di luar Pulau Papua, itu sudah tidak ada lagi itu. Jadi kalau kita lepas, berarti sudah tamatlah riwayat kita sebagai marga yang memiliki tanah adat. Maka itu pilihan. Kau mau lepas tanah, baru kemudian kau jadi orang yang tidak punya tanah, atau kau mau tetap jaga tanah, biar kau di dunia ini punya tanah marga. Yang itu akan diwariskan kepada kau punya anak-anak sesuai dengan marga. Begitu. Yang berikutnya, secara hukum baik internasional maupun Indonesia mengakui kepemilikan tanah adat. Karena mengakui kepemilikan marga tanah adat, maka kita jangan khawatir ketika ingin memperjuangkan tanah adat, karena secara hukum, secara internasional maupun Indonesia mengakui itu. Jadi mari kita berjuang melindungi tanah adat kita masing-masing dengan bersukaria, tanpa ada takut pada siapapun, karena secara hukum baik internasional maupun nasional Indonesia itu mengakui kami sebagai pemilik adat dan melindungi kami sebagai masyarakat adat dan tanah adat yang kami miliki. Mungkin itu saja. Terakhir saya mohon supaya bagi yang menonton kami punya diskusi ini, mohon dukungan bagi perjuangan masyarakat adat Hobula, khususnya wilayah adat wilayah Awuyu, wilayah Welesi dan Woma. Juga perjuangan Frankie Woro yang saat ini sedang ada di gugatan banding yang akan ada putusan di bulan Februari di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. Mohon dukungan biar tanah marga yang hanya satu dimiliki oleh marga tersebut di dunia ini tetap dia miliki dan dia akan turunkan kepada generasi berikut marganya. Demikian, selamat malam. Tuhan berkati. Hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat.
Baik, terima kasih. Akhir kata, jangan menjual tanah. Terus teman-teman yang mungkin beberapa kabupaten yang tadi sudah disebut, 8 kabupaten di Papua Pegunungan, juga untuk seluruh Papua, tolong menyuarakan supaya diskusi kami hari ini juga bisa lebih pemerintah bisa melihat kami juga seperti itu. Terima kasih, karena tanah adat dia tidak beranak cucu, tapi ke manusia Papua mungkin ya beranak cucu sampai beberapa tahun ke depan. Mungkin itu kesimpulan dari saya seperti begitu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih juga kepada teman-teman juga abang-abang yang kesabaran sampai saat ini sama-sama. Terima kasih juga kepada Bang Pematri, Kakak Pematri berdua juga. Terima kasih banyak. Wah. Diskusi publik, pemerintah sebagai aktor pelindung atau pelaku perampas tanah adat Papua. Membeda kasus perampasan tanah adat Ayu dan tanah adat Hubula di wilayah Woma dan Welesi. Save tanah adat masyarakat wilayah Welesi dan Woma, save tanah adat masyarakat Ayu, save tanah adat Papua, stop jual tanah. Wah.